Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Maqul Ushul Fiqih akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi mutlak, muqayyad, mafhum, dan mantuk. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rusali, NIM 4219152. Saya Haniani Solhero, NIM 4219122. Saya Alivia Putri Azara, NIM 4219042. Saya Devi Triasih, NIM 4219015. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian mutlak, muqayyad, mafhum, dan mantuk. Untuk mutlak sendiri adalah memahami lafaz sesuai dengan makna tekstualnya yang tidak terdapat pembatasan makna di dalamnya. Untuk muqayyad sendiri adalah kata yang menunjukkan hakikat sesuatu yang dipersempit atau dibatasi oleh pembatasan tertentu. Untuk mafhum atau pemahaman, yaitu arti yang tidak diperlihatkan oleh lafaz yang diucapkan, yakni petunjuk artinya keluar dari unsur-unsur huruf yang diucapkan. Untuk mutlak sendiri adalah arti yang diperlihatkan oleh lafaz yang diungkapkan, yakni petunjuk arti tidak keluar dari unsur-unsur huruf yang diucapkan. Selanjutnya, bentuk-bentuk mutlak dan muqayyad. Kaidah lafal mutlak dan muqayyad dapat dibagi dalam 5 bentuk. 1. Suatu lafaz dipakai dengan mutlak pada suatu nas, sedangkan pada nas lain digunakan dengan muqayyad keadaan itlaq dan takyidnya, bergantung pada sebab hukum. 2. Lafaz mutlak dan muqayyad berlaku pada semua hukum dan sebabnya. 3. Lafaz mutlak dan muqayyad yang berlaku pada nas itu berbeda, baik dalam hukumnya maupun sebab hukumnya. 4. Mutlak dan muqayyad berbeda dalam hukumnya, sedangkan sebab hukumnya sama. 5. Mutlak dan muqayyad sama dalam hukumnya, tetapi berbeda dalam sebabnya. Hukum lafaz mutlak dan muqayyadah. Yang menjadi persoalan di sini adalah mutlak dan muqayyadah yang terbentuk pada 5 bentuk tersebut. Ada yang disepakati dan ada yang dipersilakan. Yang disepakati adalah 1. Hukum dan sebabnya sama. Di sini para ulama sepakat bahwa wajibnya membawa lafaz mutlak pada muqayyadah. 2. Hukum dan sebabnya berbeda. Dalam hal ini, para ulama sepakat wajibnya memberlakukan masing-masing lafaz, yakni mutlak tetap pada mutlaknya dan muqayyadah tetap pada muqayyadahnya. 3. Hukumnya berbeda sedangkan sebabnya sama. Pada bentuk ini, para ulama sepakat pula bahwa tidak boleh membawa lafaz mutlak kepada muqayyadah. Masing-masing tetap berlaku pada mutlaknya dan muqayyadahnya. Hal-hal yang dipersilihkan dalam mutlak dan muqayyadah. Kemutlakan dan kemuqayyadan terdapat pada sebab hukum. Namun, masalah maudhu dan hukumnya sama. Menurut jumhur ulama dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanafiyah dalam masalah ini wajib membawa mutlak kepada muqayyadah. Oleh sebab itu, mereka tidak mewajibkan zakat fitrah kepada hamba sahaya. Sedangkan ulama Hanafiyah tidak mewajibkan membawa lafaz mutlak pada muqayyadah. Oleh sebab itu, ulama Hanafiyah mewajibkan zakat fitrah atas hamba sahaya yang secara mutlak. 2. Mutlak dan muqayyadah terdapat pada nas yang sama hukumnya, namun sebabnya berbeda. Masalah ini juga diperselisihkan. Menurut ulama Hanafiyah, tidak boleh membawa mutlak pada muqayyadah, melainkan masing-masingnya berlaku sesuai dengan sifatnya. Oleh sebab itu, ulama Hanafiyah pada kafarat zihar tidak mensyaratkan hamba mukmin. Sebaliknya, menurut
Jumhur ulama harus membawa mutlak kepada muqayyadah secara mutlak. Namun menurut sebagian ulama Syafi'iyah, mutlak dibawa pada muqayyadah apabila ada ilat hukum yang sama, yakni dengan jalan qiyas. Dilalah mafhum. Dilalah mafhum adalah petunjuk lafadz kepada arti yang tidak disebutkan oleh lafadz tersebut, tetapi paham tersebut tersirat di dalamnya. Dilalah mafhum terbagi menjadi dua macam, yaitu dilalah mafhum muwafaqah dan dilalah mafhum mukhalafah. Yang pertama, dilalah mafhum muwafaqah ialah pengertian yang menunjukkan lafadz kepada berlakunya arti atau hukum sesuatu yang disebutkan oleh lafadz atas suatu peristiwa yang tidak disebutkan oleh lafadz yang disebutkan karena antara keduanya terdapat persamaan ilat hukumnya. Yang kedua, dilalah mafhum mukhalafah ialah pengertian lafadz kepada berlakunya arti kepada sebaliknya yang berlawanan dalam arti atau hukum yang disebutkan dalam nas kepada sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya oleh suatu lafadz. Dilalah mafhum ini juga disebut sebagai dalilul kitab. Dalam dilalah mafhum mukhalafah dapat dibedakan menjadi 6 macam, yaitu mafhum laqab, mafhum hasyr, mafhum sifat, mafhum syarat, mafhum qoyah, dan mafhum adat. Pendapat ulama tentang mafhum mukhalafah. Ulama Hanafiyah tidak memandang mafhum mukhalafah sebagai salah satu metode penafsiran nas syara. Tegasnya, menurut mereka, mafhum mukhalafah itu bukan suatu metode untuk menetapkan hukum. Alasannya, yang pertama, sesungguhnya banyak nas syara yang apabila diambil mafhum mukhalafah akan rusak pengertiannya. Antara lain, seperti ayat mengatakan bahwa berbuat zalim diharamkan hanya pada 4 bulan tersebut saja, sedangkan di luar itu tidak haram. Padahal berbuat zalim itu diharamkan pada setiap saat. Yang kedua, sifat-sifat yang terdapat pada nasyara dalam hal bukan untuk pembatasan hukum, melainkan pada tarkib dan tartib. Misalnya, ayat yang mengatakan sifat anak tiri adalah anak tiri yang ada di dalam pemeliharaan. Apabila diambil mafhum mukhalafahnya, hal itu berarti mengawini anak tiri yang di luar pemeliharaan adalah halal, padahal syarat tetap mengharamkan. Yang ketiga, seandainya mafhum mukhalafahnya itu dapat dijadikan hujah syara, maka suatu nas yang telah menyebut suatu sifat tidak perlu lagi disebut sebagai nas yang menerangkan hukum kebalikan hukum dari sifat tersebut. Padahal kenyataannya penyebutan seperti itu banyak ditemukan. Pembahasan selanjutnya mengenai macam-macam mafhum mukhalafah. 1. Mafhum sifat, yaitu menghubungkan hukum sesuatu pada salah satu sifatnya. Yang kedua, mafhum ilat, yaitu menghubungkan hukum sesuatu menurut ilatnya, mengharamkan minuman keras karena memabukkan. Yang ketiga, ada mafhum adat, yaitu memperhubungkan hukum suatu pada bilangan tertentu. Yang keempat, ada mafhum hoyah, yaitu lafadz yang menunjukkan hukum sampai pada hoyah atau batasan atau hinggaan. Hingga lafadz hoyah ini ada kalanya ila dan dengan hakta. Yang kelima, ada mafhum laqab, yaitu petunjuk yang diberikan oleh karena digantungkan hukum dengan sesuatu isim jamid kepada meniadakan hukum tersebut dari selainnya. Selanjutnya kita beralih pada kesimpulan. Kesimpulan, lafadz mutlak didefinisikan ahli usul fikih sebagai lafal yang memberi petunjuk terhadap maudu'nya atau sasaran penggunaan lafal, tanpa memandang kepada satu, banyak, atau sifatnya, tetapi memberi petunjuk pada hakikat sesuatu menurut apa adanya. Muqayyad adalah lafal yang menunjukkan suatu satuan dalam jenisnya yang dikaitkan dengan sifat tertentu. Mantuk adalah lafal yang hukumnya memuat apa yang diucapkan atau makna tersurat. Sedangkan mafhum adalah lafal yang hukumnya terkandung dalam arti di balik mantuk atau makna tersirat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan,
mohon bisa untuk dimaklumi. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.